Ketika saya melihat buktinya seperti itu ya, maka saya tidak berani mengatakan itu adalah buku ya, karena dalam perspektif saya sebagai akademisi buku itu tidak begitu ya. Intinya saudara tidak mempercayai, intinya saudara ahli tidak mempercayai buku yang ditulis oleh Bambang Tri, itu aja. Jadi itu aja. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Ya, jumpa lagi di Rahmat Channel, sahabat-sahabat. Nah, kali ini adalah sekaitan dengan pernyataan atau respon dari Bambang Tri kepada saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, yaitu saksi ahli bahasa. Nah, di sini sangat menarik karena Bambang Tri ini diminta untuk bertanya, tetapi dia memberikan pendapatnya kepada saksi ahli. Padahal seharusnya Bambang Tri ini memberikan pendapat terhadap kesaksian yang disampaikan oleh saksi ahli bahasa tersebut. Tapi lagi-lagi dengan emosi, dengan apa ya, akhirnya hampir kacau lah persidangan, karena Bambang Tri ini ngotot dengan menanyakan pendapatnya kepada saksi ahli, yang dimana pendapatnya bahwa itu bertentangan dengan pikirannya Bambang Tri. Kemudian selanjutnya adalah saksi ahli menyampaikan bahwa ternyata buku yang ditulis oleh Bambang Tri itu bukan buku. Itu bukan buku karena tidak memenuhi standar-standar penulisan secara akademik. Nah, seperti apa pernyataan dari saksi ahli bahasa ini yang dihadirkan oleh JPU, sahabat-sahabat? Mari kita lihat videonya. Tanya, Anda mengatakan 2 tahun yang lalu Anda bersaksi di polisi. Tadi sudah saya revisi, perasaan saya lupa. Oke. Saya ini tidak boleh lupa, saksi itu harus mengingat paling tidak kapan dia mengalami. Saksi tidak bisa dipaksa, ya. Saksi tidak boleh dipaksa. Ada di KUHP itu, saksi harus memberikan jawaban bebas, Anda itu mengalami delirium. Ya. Dalam istilah psikologi, ya, Anda tahu gak? Pertanyaan saja. Jangan berdebat di sini, jangan berdebat di sini ya. Pertanyaan. Ya, pertanyaannya ada. Kesempatan untuk bertanya. Anda tadi mengkaitkan kata sincerity dengan wewenang. Dari mana dasarnya sincerity itu kejujuran, wewenang itu otorite? Kesungguhan, sincerity itu kesungguhan. Wewenang, ada wewenang tadi. Sebentar, ini bukan debat ya. Sekali lagi Pak Bambang, Mas. Nanti di Bambang, nanti ada giliran saudara memberikan statement atau pernyataan. Iya. Ini pertanyaan kepada saksi aja. Iya. Saya bertanya, sincerity itu ada hubungannya dengan wewenang yang saya tahu itu authority, bukan wewenang. Ya, ini kan pertanyaan itu ada hubungannya enggak? Nah, ada hubungannya enggak? Jawab aja. Ada. Kesungguhan dia mengatakan, dia ingin dipandang bahwa apa yang dia katakan di konten itu sebagai sesuatu yang sincerity ya, kesungguhan, bersungguh-sungguh. Anda memberi contoh kalau hakim pengadilan negeri ini besok libur, apakah saya berwenang? Itu authority. Lah iya authority. Tadi tidak ada menyebut sama sekali authority, tapi sincerity. Jadi di hadapan Bambang Tri saya itu harus jadi malaikat kan? Loh, sebentar. Saudara hanya menjawab, ditanya aja. Nanti keterangan Anda itu nanti simpan dulu sebagai keterangan Anda. Pertanyakan. Pak Bambang, tolong dibedakan ya. Saudara punya hak untuk bertanya. Anda itu salah, itu atau menanggapi. Authority secara kebahasaan leksikal. Itu authority. Ada tadi mengatakan sincerity, kejujuran. Nanti silakan itu kan menurut pendapat Anda. Ya sekarang direvisi kok authority kok.
Tidak bisa saksi dipaksa, nggih. Ya, Nanti keterangan Anda silakan diberikan pada saat keterangan terdakwa. Sekarang Anda dikasih kesempatan untuk menanggapi dan mengajukan pertanyaan. Monggo. Ada pertanyaannya. Tadi sincerity atau otorite? Dia mengkoreksi jadi otorite, ya sudah itu jawabannya. Ya sudah dijawab ya sudah. Nggih. Berarti sudah dijawab. Nggih. Sincerity salah, gak ada kotanya dengan pemenang. Nggih. Kedua, Sebentar. Nggih. Pertanyaannya yang jelas, nggih. Kalau pendapat tolong disimpan dulu, nanti pendapat Anda. Pertanyaan saya, apakah benar-benar lupa bahwa Anda diperiksa kapan? Itu penting sekali. Itu menandakan kesehatan Anda. Silakan dijawab. Betul-betul lupa atau? Saya lupa yang jelasnya kapan. Jelas lupa. Pakai baju apa waktu diperiksa? Yang jelas saya pasti pakai celana dalam warna hijau ya. Tidak, saya tanya celana dalam kok. Kapan? Ya sudah, dia sudah lupa, nggak bisa dipaksa, nggih. Ya, itu kemanusiaan. Kalau Lupa itu begitu, manusiawi. saksi yang pelupa tidak memenuhi syarat untuk menjadi saksi. Nah sekarang gini, pendapat Anda terhadap keterangan saksi ini bagaimana? Itu aja yang penting. Anda berarti menolak keterangan saksi. Saya tolak karena Tolak bukan semuanya, sama sekali bukan ya sudah. menunjukkan ciri-ciri ahli. Tidak, Anda menolak karena tidak sesuai dengan ciri-ciri ahli. Udah. Masih satu lagi. Silakan dicatat. Berarti udah ditolak. Kalau ditolak ya udah selesai. Kalau ditolak, ngapain ditanya lagi? Belum tadi. Belum masih saya perjelas. Jangan pendapat, sekali lagi saya ingatkan, pendapat ini nanti Anda simpan sebagai pendapat Anda nanti sebagai terdakwa, nggih. Ini saya tunjukkan. Tolong dibedakan. Tolong dibedakan. Anda belum pernah membaca Jokowi Undercover 2. Tapi Anda mengatakan tidak ada bukti atau keyakinan yang saya punya. Ini sudah saya bahas di podcast. Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya atas dasar apa Anda mengatakan saya tidak punya bukti? Ini bukti. Ya, saya hidup di dalam masyarakat akademik ya, Okay. Saya mengenal evidence itu dengan derajat kualifikasi. Ketika sebuah buku ya diterbitkan dengan partikelir ya, penerbit sendiri, tidak dengan label major. Atau misalnya kalau dalam jurnal itu kami mengenal indeks Scopus. Lalu publishing yang sehat itu mengenal adanya ISBN. Maka saya tanyakan evidence, bukti, bukan absah tidaknya sebuah buku. Iya. Biar dijawab dulu. Ya, validitas bukti itu akan terkait dengan channelnya, salurannya. Ya, dasar intinya. Ketika saya melihat buktinya seperti itu ya, maka saya tidak berani mengatakan itu adalah buku ya, karena dalam perspektif saya sebagai akademisi buku itu tidak begitu ya. Intinya saudara tidak mempercayai, ahli tidak mempercayai buku yang ditulis oleh Bambang Tri. Itu aja. Jadi itu aja. Saya rasa cukup ya. Yes, tidak nyambung yang mulia. Iya, karena saudara sudah dari awal kan menolak. Kalau menolak percuma saudara tanya. Apapun jawabannya pasti akan Anda tolak. Saya kira itu sahabat-sahabat, kita sudah nonton videonya ya sama-sama. Bagaimana keseruannya, bagaimana Bambang Tri memaksakan pendapatnya terhadap saksi ahli, kemudian itu dibantah oleh majelis hakim bahwa ini bukan pemeriksaan, ini bukan soal jawaban pendapat, tetapi ini adalah respon atau tanggapan saudara sekaitan dengan apa yang disampaikan oleh saksi ahli. Nah, itu. Kemudian yang paling lucu adalah karena dia sudah memaksakan, akhirnya diberikanlah akhirnya respon dari saksi ahli ini sekaitan dengan buku yang ditulis oleh Bambang Tri dan sudah dipublikasikan di konten Gus Nur pada saat melakukan mubahalah. Dan juga menurut Bambang Tri bahwa dia sudah melakukan penelitian dan ini sudah 3 tahun dan ini merupakan bukti otentik hasil penelitiannya yang dipaksakan harus diakui bahwa itu sudah benar. Tetapi lagi-lagi di sini saksi ahli tidak berpandangan seperti itu, tetapi dia malah menyampaikan ke majelis hakim bahwa buku Jokowi Undercover itu sesungguhnya adalah tidak memenuhi standar ilmiah secara akademik. Itu yang pertama, bahwa buku yang ditulis oleh Jokowi itu tidak memenuhi secara akademis, secara standar-standar ya.
yang kita tahu semua ya bagaimana penulisan buku secara akademik atau secara ilmiah. Kemudian selanjutnya saksi juga menegaskan, saya kira ini ketegasan yang akan mengantar Bambang Tri masuk ke dalam penjara, akan divonis, yaitu bahwa saksi ahli menyatakan bahwa apa yang ditulis itu secara akademik itu bukan buku. Saya kira itu sahabat-sahabat. Jadi yang selama ini yang beredar bahwa itu sudah melakukan hasil penelitian apa segala macam, ternyata yang kita terima informasi itu ternyata itu bukan buku. Entah apa, mungkin kertas-kertas apa ya. Ya koran-koran lah yang dipungut-pungut mungkin ya. Saya kira itu sahabat-sahabat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.